memaafkan itu sangat indah. Itu ajaran sebenarnya ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bang Cocot, Kenapa sih itu kita tidak tiru? Itu loh teman-teman. Bang Cocot, ini sebenarnya persoalannya bukan soal maaf tidak memaafkan. Yang penting saya sudah menggugurkan kewajiban saya memintakan maaf. Masalah dimaafkan atau tidak, itu urusan sampean. Saya cuma minta satu, jangan terus-terusan memframing saudara saya yang sudah tiada, itu saja. Selama kalian masih bersuara, saya juga tetap akan bersuara. Betul itu ya Pak, saya setuju. Makanya kan tadi kan saya bilang apapun. Saya di awal begitu mendengar dari komandan Mamas, Bismillah hari itu pun Bismillah saya memaafkan, sudah selesai. Jangan diungkap-ungkit lagi gitu loh. Itu loh teman-teman. Ya teman-teman mungkin yang masih tersakiti, apa sih susahnya memaafkan gitu loh. Ayolah bareng-bareng gitu teman-teman. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, saya sampai gini dek, saya sampai punya pikiran gini tadi. Mosok rek aku kudu moro nang ngene Kiai Imat, njaluk sepuro nang Kiai Imat. Ora usah Mas, ndak usah. Ora usah Mas. Kepada semuanya wis. Intinya adik saya sudah nggak ada, saya minta maaf. Nggak usah Mas. Wes Mas. Sudah ya sudah. Mas Jaki, kemarin saya sudah melalui Gus Rizal, saya sudah memohonkan, saya mintakan maaf kepada Kiai Imat kalau memang apa. Sudah Mas, nggak usah ke sana, nggak apa-apa, nggak usah. Kita doakan saja Mas, kita tahlili, kita kirim doa terus. Nah, insya Allah Mas. Hanya ini yang bisa saya berikan kepada almarhum. Saya tidak paten Pak, disebut pejuang Pak. Saya kok bilang pengkhianat pun nggak masalah. Yang penting jangan sakiti keluarga saya. Saya itu capek dek, saya itu capek. Berapa hari sudah mulai dari kemarin WA itu nggak WA itu WA mulai saya lihat kok gara-gara ini nggak klarifikasi ke saya atau apa, tapi langsung ngata-ngatain gini-gini. Siapa namanya keluarga, siapa yang nggak sakit hati dek? Wong tiap hari kecil kita bersama-sama, walaupun toh dia jarang komunikasi dengan saya, tapi namanya saudara. Ya apa-apa ini saudara. Saya mewakili keluarga lah. Kalau ada yang di sini ada teman-temannya Auzi, saya minta maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kakaknya asli. Dan kemarin juga Neng Eva juga saya minta maaf Neng, mohon maaf Neng. Kalau adik saya itu ada tingkah laku yang tidak baik, penjenengan dan teman-temannya enggak ada. Saya sowan juga ketemu sama tamu-tamu yang datang, yang peziarah-peziarah, saya juga minta maaf lah kalau emang adik saya itu punya bicara yang pembicaraan yang kurang enak dan lain sebagainya. Emang gayanya seperti itu. Saya minta maaf. Mohon doanya, semoga amin Mas. Beliau itu Usul Fatimah Mas. Usul Fatimah. Amin. Dan saya bener dek, saya cerita dek ya. Ini cerita ke teman-teman yang bener adik saya seperti itu. Tapi nggak adanya itu loh di pondok dan keadaan sowan ke pelosok dan nggak nyusahin orang sama sekali gitu loh. Assalamualaikum Gus Zaki. Waalaikumsalam. Ya sama Gus, saya juga minta maaf ya, karena saya sering live dengan beliau, sering masuk ke roomnya beliau. Saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya kalau mungkin ada kata-kata saya yang mungkin kurang sopan terhadap Gus Auzi. Dan saya yakin Gus, saya bersaksi di Allah, Gus Auzi itu orang baik. Amin, dan amin, mereka amin. juga Ustaz Khotim. Amin. Saya bersaksi demi Allah, beliau orang baik. Cuma beliau memang beda pandangan dengan kita, beda pendapat dengan kita. Jadi saya minta tolong sama kawan-kawan kita, terutama pejuang PWI ya, tolong jangan ngungkit-ngungkit lagi beliau, jangan bawa-bawa lagi beliau. Kita doakan saja beliau. Semoga beliau dikumpulkan dengan orang-orang soleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin Allah. Karena kita bukan memperjuangkan Kiai Imat, bukan saudara, bukan. Kita memperjuangkan agama Allah. Kita memperjuangkan agama Allah.
memperjuangkan apa ya, leluhur Rasulullah. Karena ada orang yang mengeklaimkan gitu kan, ada orang yang mengeklaim nasabnya tersambung dengan Rasulullah kan gitu. Terus lantas kenapa kok kita menghujat lawan kita yang tidak sejalan dengan kita? Itu namanya bukan pejuang, itu nama pecundang namanya. Rasulullah sendiri tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan Rasulullah sendiri adalah pemaaf bagi lawan-lawannya yang sudah tidak berdaya. Lantas kita merasa sebagai pejuang. Kenapa kita kok setelah pejuang, setelah lawan kita tidak ada, lalu kita menghujat? Apakah pantas kita dibilang pejuang, atau sebaliknya, ataukah kita pecundang? Dalam agama kita tidak pernah diajarkan seperti itu. Jadi saya minta tolong sama orang-orang yang berada di barisan keimat, atau sebaliknya para muhibbin yang pencinta habaib, tolong jangan bawa-bawa Gus Auzi lagi. Kita doakan saja semoga beliau tenang, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Mungkin Mbak Nur, ya silakan Mbak Nur. Mungkin beliau juga pernah masuk ke roomnya Gus Auzi, Mbak Nur. Dek, sebentar, saya turun dulu ya. Ya Mas, mohon Mas. Kalau mohon maaf, pokoknya intinya saya ulangi lagi, saya minta maaf mewakili keluarga, saya salah satunya Auzi, perilakunya Auzi sebelum kapundut ya, saya minta maaf sebesar-besarnya guys, jantan. Sami-sami Mas, sami-sami. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wes sudah kita jangan ini. Cukup ya. Jangan membuka luka lama. Jangan melempar batu di dalam kubur. Jangan. Ya, sudah lemah tubuhnya. Sudah bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan kau tuntut terus, kasihan, nggak tenang nanti ya. Tolong ya. Buat viti-viti yang sudah terlanjur nyebar nggak masalah, tapi jangan terlalu berlebihan lah. Jangan terlalu berlebihan. Ya, silakan yang mau bersuara. Umi, monggo. Umi mau supaya semua kita sama-sama mendoakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan almarhum husnul khatimah ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ikhlasin kosong kayak kalau. Amin. Allahumma sallahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' maqalahu wa qilhu bil ma'i wa salaji wal bardi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Cacat Bolawi mana Cacat Bolawi? Lah ya toh anu. Aku itu ya apa ya. Nah, saya yakin sampean ngerti perasaanku. Oh yang tahu saya ya. Ya itu saya cuman gini loh pertanyaan saya, kok kalian ini katanya pejuang, masa yang kalian perjuangan ini siapa sih? Kalian memperjuangkan orang yang kalian tokohkan atau berjuang untuk kebenaran? Gitu ya. Kadang-kadang berlebihan Betul, ya, mereka itu melakukan pengkultusan itu. Ya benar nggak Ahmad? Betul Kiai, betul. Kita berjuang itu untuk Islam, bukan untuk person itu loh.
Pokoknya kawan-kawan ya, yang pahami saya nggak ikhlas. Kalau saudara saya akan dijadikan alat untuk juga memframing ini dengan dalih perjuangan, dengan dalih ini itu. Gitu. Karena kalau saya pribadi gini Kiai, ya Kiai Rampat, terus terang. Makanya saya selalu bersyarah, jangan bahas-bahas lagi Gus Auzi. Yang saya takutkan adalah kawan-kawan kita sendiri adalah membuat senjata, ya, membuat senjata untuk apa ya, nasab ini yang dijadikan senjata adalah Gus Auzi, gitu loh yang saya takutkan seperti Makanya itu. faktanya begitu sekarang. Apakah nggak ada alat lain, gitu loh. Kalau soal pokok jangan bela pengkhianat. Kalau soal Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bang Hengki ya, ada tapping di bawah, jangan bela pengkhianat. Terus yang pengkhianat yang siapa? Saya mau tanya. Naikkan Kita belum tahu, Bu. Kita belum tahu saudara. Karena gini loh saudara. Mungkin ya itu betul bagi kita ya, benar di pandangan kita bahwa kita sekarang berada dalam perjuangan, tapi belum tentu di mata Allah. Kan gitu. Belum tentu loh. Iya. Belum tentu. Lah. Ya. Jangan-jangan yang Gus Auzi yang benar berada di perjuangan gitu loh. Kita berprasangka baik saja lah. Gitu loh. Artinya kita boleh beda pandangan, boleh beda pendapat, tapi tolong kalau orang sudah tidak ada, sudah meninggal, sudah dipanggil oleh Allah, tolong jangan dibawa-bawa lagi. Betul. Kalau seandainya masalah dosa, masalah apa, biarkanlah tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Monggo Bang Cocot. Bang Cocot. Iya, Aku nelongso loh Bang. Aku nelongso. Foto saya itu jujur aja, saya itu juga nyaksiin malam itu, tapi sudahlah selesai. Makanya saya itu udah nggak usah dibahas lagi. Yang tidak ada biarkan, sudah itu aja. Makanya kan saya kadang-kadang sedih juga, teman-teman masih ngebahas ini karena sababiyah itu bisa jadi apa saja. Orang yang dan apalagi itu loh sudah nggak selesai. mubahalah mati, siapapun akan mati. Soal sababiyahnya hanya Allah yang tahu ya Bang Cocot. Iya, sababiyahnya Allah yang tahu. Kita mendoakan Orang aja ya. kita itu memperjuangkan jangan sampai orang itu terjebak dalam kepalsuan kok. Itu saja. Dan saya pun juga mau diakui, saya itu sebagai pejuang nggak diakui juga. Oh, kok nggak ada masalah. Toh saya pun begini ini bukan tidak dapat apa-apa. Kalau misalnya saya rugi, saya rugi. Tapi itu adalah merupakan satu itulah perjuangan gitu loh. Begitu. Sudah selesai teman-teman ya, mohon maaf. Saya pun juga tidak halnya seperti Kiai Rampak. Sudah selesai. Maafkan yang sudah tidak ada. Karena itu sudah terputus amalnya. Iza matat mu'atam ingkota amal udah selesai gitu loh. Ojo di framing, dibikin viti-viti yang tidak. Luangkan hati kalian untuk bisa saling memaafkan sesama. Luangkan itu. Buka hati kalian, rosone jenengan itu lebih buka untuk bisa saling memaafkan sesama. Itu saja. Saya gimana ya? Sampai angel aku kadang ngomongnya Rampak. Angel, aku dia ya angel. Gitu loh. Terserah benar dan tidak itu urusan Allah. Kita tidak tahu ya meninggalnya itu. Kita tidak pernah tahu, itu rahasia Allah semua. Gitu loh. Jangan dibikin macam-macam, dibikin piti seperti ini, sudah selesai. Gitu loh. Kita ridhokan ar-ridho bil qadha, sudah sebagai makhluk. Gitu loh. Karena gini ya, kalau kita memang betul merasa pejuang, maka perluas lagi lah rasa mahabbah kita terhadap sesama. Saya setuju. Itu yang paling betul, rasa. Gitu loh.
Jadi jangan kita itu bisa berpikir dengan otak, tapi ketika kita bisa berpikir, kita merasa otak sudah betul, kembalikan kepada hati, rosomu ya apa. Kadang kadang apa ya, menurut otak kita itu benar, menurut hati kita itu salah lah. Di situ adalah kunci pertanyaan yang sesungguhnya. Itu. Nah, gitu. Lurus. Gitu. Karena terus terang Bang Cocot ya, karena saya gini loh, saya merasakan apa perasaan Kiai Rampak sendiri gitu. Karena walaupun beliau ini jarang berjumpa dengan Gus Auzi, tapi tiap hari tiap malam beliau lah yang sering berkomunikasi di room TikTok dengan beliau gitu loh. Jadi saya mengerti perasaan beliau. Apalagi beliau ini masih saudara sepupu. Saya Gitu. sangat mengerti, bahkan terakhir pun beliau naik itu saya juga dibawa. Beliau saja, makanya begini, saya tuh mengambil contoh dari beliau ya. Beliau sering beliau itu sanggup memaafkan, bukan karena apa ya, mungkin karena saudara iya, tapi mungkin ini tidak seberapa kalau saya dibanding beliau ya, itu loh. Makanya ayolah sudah teman-teman, mungkin saya tidak mewakili dari teman-teman sekomal ya. Ayolah buka hati kita untuk bisa saling memaafkan, karena itu sesuatu keindahan, itu maaf. Sesakit apapun kita, ketika maaf sudah terlontar dari mulut kita, dibarengi dengan keikhlasan, itu sesuatu yang indah, dan itu mungkin bisa bermanfaat buat almarhum bisa. Itu. Hellboy, silakan abangku. Iya, Yai. Gimana Bang Hellboy? Terus semangat berjuang. Turut berduka cita, Yai. Saya mendoakan. Sama-sama. Mohon doanya. Iya, Yai. Saudara kita, ya. Dijembarkan kuburnya, diterima segala amal baiknya. Amin. Gak bisa ngomong, Yai. Ya. Saya sebetulnya ya sama Kang, karena apa ya, sebetulnya saya nggak mau naik sebetulnya tadi, cuma mau menyimak di bawah gitu. Cuma dikala ada kawan kita sendiri tadi ya apa ya, bilang bahwa beliau ini Kiai Rampak ini memasang badan gitu ya, saya juga nggak terima gitu. Sama. Saya nggak terima juga gitu loh. Saya juga nggak terima gitu loh. Karena saya yakin beliau itu orang baik. Gus Auzi orang baik. Saya yakin demi Allah Gus Auzi itu orang baik. Meninggalnya husnul khotimah. Saya yakin demi Allah. Cuma beliau beda pandangan, beda pendapat dengan kita gitu. Jadi kita merasa pejuang, tapi apa ya? Kita merasa pejuang, memperjuangkan nama baik Rasulullah. Tapi dalam hati kita, dalam pikiran kita, kenapa kok nggak ada rasa sifat mahabbah, kasih sayang sesama, gitu. Itu yang saya kadang nggak habis pikir, gitu loh. Kenapa kok masih menghujat beliau, sedangkan beliau sekarang sudah nggak ada. Alangkah baiknya kita sebagai orang Muslim, sesama Muslim, ada saudaranya yang sudah meninggal, alangkah baiknya kita lebih baik mendoakan saja gitu. Amin. Kalian ini loh nggak tahu, sebelum meninggal Gus Auzi sudah diampuni oleh Allah. Kalian nggak ngerti. Betul, Yai. Saya yakin setiap insan yang kembali, insya Allah semua husnul khotimah. Itu adalah posisi terbaik. Kita lahir itu dalam keadaan suci, kembali pun suci. Itu. Ya, saya itu heran, nelongso Bang Cocot, Bang Ahmad. Apa ada alat lain untuk berjuang? Kok terus-terusan ini seakan-akan jadi alat paling ampuh gitu loh. Piye, cara pikirnya itu piye? Gitu. Sesakit apa sih hatimu sampai kamu rela
sesama saudaramu sendiri, di framing macam-macam. Soal mati itu pasti, masalah sababiannya hanya Allah yang tahu. Karena ini, karena jangan di framing-framing nggak karu-karuan. Iya kalau benar, kalau salah jadi fitnah ente. Betul ya. Misalnya kan Kalau gini salah ya, itu kayak apa? kalau salah jadi fitnah dan jadi pertanggungjawabanmu di kelak besok. Itu loh, itu yang paling penting. Yang perlu digarisbawahi di situ. Betul. Gus Auzi kan nggak pernah merugikan kita kan gitu, nggak pernah. Ya memang kalau di Komal memang ada mungkin ada hinaan, ada cacian kan gitu. Kalau saya pribadi lebih dihujat Tengku Kori gitu, tapi saya nggak pernah ngambil hati gitu. Saya selalu memaafkan beliau. Kenapa? Bagaimanapun mereka semua itu adalah saudara saya, walaupun bukan saudara kandung, tapi adalah saudara seiman, saudara seagama. Bang, Betul. Jadi kalau saya pribadi lebih luas untuk memaafkan daripada dendam, saya itu daripada sakit hati. Sampai tahu saya di room mereka, di anjing-anjingin, sudah nggak punya harga diri saya. Mana ada keluar dari mulut saya, kalian anjing, kalian kera gitu. Nggak pernah saya Pak memberikan contoh. Betul ya. Iya betul ya, betul. Tapi maaf ya, saya bukan balik arah atau membela habaib, bukan kawan-kawan ya yang ada di bawah, bukan. Cuma saya kalau untuk saat ini saya masih membela Gus Auzi. Kalau Gus Auzi betul-betul di framing terus, saya akan terus menyuarakan ini untuk membela Gus Auzi. Kenapa? Bagaimanapun beliau adalah saudara saya. Saya sebagai orang Muslim wajib untuk membela beliau karena beliau sekarang sudah meninggal. Itu beda dengan Pada posisi Ina itu, Masalah pada itu. posisi itu kita itu sama, ya, sama. Jadi kalau mau kalian mau saya itu, artinya gini, mungkin teman-teman saya itu mau di framing, oh Cacat Boolawi sudah mau jadi marketing lagi, lo ya nggak apa-apa toh. Urusan apa kan gitu, monggo. Jadi jangan ini tolong dibedakan. Jangan, ya itu istilahnya kan begitu ya. Jadi tidak ada apa namanya ya. Kita di sini sekarang itu menghentikan lah. Udah jangan di framing, udah selesai. Membuka hati untuk rasa maaf apa ya kok susah banget sih kalian ini gitu loh. betul sekali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nampak saya jadi turun dulu ya. Ya, Bangku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Saya itu baru pernah naik Komal sama Gus Auzi. Orangnya memang sebenarnya cerdas, almarhum ini. Dia bisa melihat dan mengatur sikon. Cuma kalau dia ditekan, Gus Auzi ini lemah gitu loh. Hanya sifat aslinya dia muncul gitu loh, Bang. Kaget, sempat panik. Masa sih masih muda Gus Auzi meninggal? Sempat DM-an lah sama kita. Ya inilah hebatnya grup Korun sama Fir'aun inilah Bang. Ngacak-ngacak mental-mental anak muda kita ini loh. Ngebahas rasnya dia nggak selesai-selesai. Rasnya kita nyata jelas, rasnya dia nggak jelas kok masih dibahas-bahas lah. Ya sebenarnya digiring sama si Kori aja lah. Masih muda Bang. Masih muda. Kalau saya kan gini Bang Ikan ya, kalau menyikapi beliau itu ya, walaupun beliau itu ada kata-kata keras kadang, tapi beliau itu nggak pernah meninggalkan yang namanya senyum gitu. Setelah dia suaranya keras, dia seperti di terakhirnya itu dilempari dengan senyuman gitu loh. Itulah beliau, Gus Auzi. Itulah yang kebenarannya ya. Karena iya, kalau saya ya terus terang saya akan menangis setelah meninggal, bahwa beliau meninggal saya menangis. Memang sering beda pendapat dengan saya,
kan gitu. Walaupun beliau menghujat saya loh, menghujat, tapi beliau selalu senyum. Terakhirnya senyum Hujatannya itu beliau. nggak serius Gitu. aslinya. Iya, sama dengan Gus Adam sebetulnya. Walaupun Gus Adam itu ya sering menghina saya, tapi beliau itu pasti senyum, gitu loh. Makanya saya ya kepikiran gitu loh, ingat terus. Seakan-akan nggak percaya gitu kalau beliau itu artinya sudah kembali kepada Allah. Sudah dipanggil oleh Allah gitu. Rela dikorbankan ya. Ya Allah ya. Ya Allah. Apalagi kalau beliau ini ya, kalau debat dengan Kerampa, saya pasti typing di bawah gitu loh. Karena kalau dengan Kerampa kan seru gitu loh, kan masih saudaranya gitu loh. Apalagi ya saya lihat VT-VT istrinya beliau ya, dia juga ada di VT-VT-nya minta maaf gitu, masya Allah. Di VT-VT istrinya beliau, istrinya Gus Auzi, saya semalam lihat ada itu. Artinya meminta maaf kesalahan beliau. Saya juga menangis. Ya artinya marilah kita marilah kita berjuang. Iya. Marilah kita berjuang, teruskan perjuangan kita ya. Ya artinya membela, artinya masih mempertanyakan tentang nasabnya apa para Habib ini tersambung atau tidak. Tapi saya minta tolong ya, marilah kita hentikan framing atau membawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memframing atau membawa mengatasnamakan Gus Auzi sehingga Gus Auzi ini dijadikan alat untuk menyerangnya. Itu saja. Makanya atau tadi Izin, saya mau ngucapin bela sungkawa. Ya atas nama sesama Muslim, kita wajib mendoakan Gus Auzi lah. Harus itu. Dan saya pikir janganlah kita, semua orang sudah paham, sudah mengerti, nggak usah diperjelas. Ya tinggal doa-doa kita aja. Bagaimanapun Gus Auzi ini bagian dari pencerahan dari sisi manapun. Mudah-mudahan dari kita yang protesis ataupun dari kelompok Ba'alawi itu jadi jadi pencerahan, di nasihat. Saya juga sangat terkejut nih. Jadi ya tetap dalam kehati-hatian, tetap dalam sikap yang terukur lah gitu ya. Yang dari kubu Ba'alawi ya jangan terlalu perlente mentang-mentang, dari kubu kita juga ya lebih mengedepankan santun lah. Tetap nggak apa-apa, beda pendapat nggak apa-apa, debat nggak apa-apa. Begitu Kiai Rampak. Ya, makasih ya Bang. Saya pengen naik ini tadi. Ya, makasih. Makanya tadi saya dikata-katain, Ki Rampak ini sok pasang badan. Iya, saya pasang badan. Membela Gus Auzi. Iya, saya membela Gus Auzi. Jujur saja iya. Saya nggak ikhlas lah pokoknya kalau urusan di framing. Semuanya sudah tahu kok. Cukup. Semuanya udah tahu. Cukup, jangan dilanjut. Iya, jangan. Ini saya pikir apapun bentuk anunya, ini bagian dari ijtihad. Ijtihad itu kalau salah, kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Itu yang harus dimaknai teman-teman itu. Betul. Jadi jangan terus ini dijadikan bahan olok-olok atau bahan mendiskreditkan Gus Auzi. Ya inilah Tapi hebatnya pencerahan bagi golongan semuanya. Ba'alawi dan timnya tuh begitu, dia menggiring, dia memproses, akhirnya menyudutkan. Kalau ada korban dari pribumi kita, mereka yang akan framing sendiri.
Gitu loh. Jadi tolonglah untuk kedepannya kita harus seleksi benar. Karena ini timnya ini luar biasa, menggiringnya para pemuda-pemuda Gus-gus kita ini dia hebat gitu. Memang mereka Allah takdirkan cerdas mereka. Mulai sejak leluhurnya memang cerdas gitu loh Bang. Kadang-kadang gue. Nah, pribumi kita ini sebenarnya harus pinter-pinter sekarang pakai akal dan otak sehat sudah. Jadi room-room yang brengsek-brengsek mereka bikin sengaja untuk menggiring mereka lah. Mereka masuk welcome tapi didoktrin begini-begini akhirnya ya seperti Gus Ausi ini. Sebenarnya Gus Ausi orangnya komitmen orangnya loh. Jelas. Apapun ceritanya, Gus Auzi itu kan karena mahabbahnya kepada Rasul. Walaupun cara berdirinya saja salah menurut kita, kan begitu? Betul. Iya. Alasannya juga karena cinta kepada Rasul. Justru yang mereka pelaku inilah, kalau Gus Auzi itu korban loh. Pelakunya inilah yang harus kita doakan, semoga Allah memberikan kesadaran, tidak menyesatkan lagi, kan begitu Pak.